Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, jemaah Masjid Al-Mukarramah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari DKM Masjid Al-Mukarramah mengadakan sebuah acara yang kita namakan Bincang Ramadan, gitu ya. Biasanya alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Dan biasanya kita berkumpul di masjid, mengadakan berbagai macam kegiatan, ada sholat tarawih berjamaah, ada tausiah Ramadan, gitu ya. Dan sekarang karena situasinya agak berbeda di Ramadan kali ini, makanya tausiah atau kajian-kajian yang biasa kita selenggarakan secara langsung di masjid, sekarang kita kemas dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk video-video pembelajaran seperti ini. Dan kali ini seperti biasa, di samping saya ada seseorang yang sudah tidak asing lagi, yang selalu menemani kita semuanya, selalu berbagi dengan kita. Nah, sekarang pun berbaginya lewat video seperti ini. Ada di sebelah saya ada Pak Indra, nama lengkapnya Dr. Indra Kusuma SPSI MSI, gitu ya. Beliau ini adalah ketua DKM kita dan narasumber utama di masjid ini, di komplek kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Ya, Pak Indra, ini kita sekarang akan berbagi ke warga komplek CCV pada umumnya dan kepada jamaah Masjid Al-Mukarramah pada khususnya mengenai ya kenapa sih kita sekarang harus berbagi seperti ini, gitu ya. Kemudian kita juga akan coba mengupas pandemi global ini dalam sudut pandang Islam, gitu ya, dan dari sudut pandang kita harus seperti apa, gitu. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Indra, gitu. Yang pertama mengenai mengenai sejarahnya wabah seperti ini, gitu. Apakah dulu sempat terjadi di zaman Rasulullah atau para sahabat, gitu ya, atau bahkan bisa terjadi di luar itu. Nanti mungkin Pak Indra bisa berbagi kepada kita semuanya, gitu. Jadi kira-kira apakah sebelumnya wabah seperti ini sempat ada, gitu, dan situasinya kira-kira seperti apa? Apa bedanya dengan wabah yang terjadi pada saat ini? Gitu, Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat sejarah terkait dengan wabah, ya, kalau pandemi itu istilahnya memang lebih luas lagi, bahkan global. Terkait dengan wabah, dan COVID-19 ini kan termasuk wabah bagi kita sebagai wabah. Ternyata kalau kita lihat sejarah di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi wabah. Hanya saat itu wabahnya wabah kusta atau lepra, sehingga Rasulullah SAW pun memberikan panduan agar tidak melihat berlama-lama atau berinteraksi lama dengan yang mengalami lepra atau kusta. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan panduan kepada kita ketika terjadi wabah. Artinya pernah terjadi di zaman Rasulullah dan Rasulullah juga mengetahui sehingga memberikan bimbingan kepada kita
karena itu mungkin terjadi di masa-masa umat yang akan datang. Iya. Sehingga Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Ini hadis riwayat Bukhari. Apabila engkau mendengar di suatu wilayah ada ta'un, wabah, maka janganlah kamu masuk ke daerah itu. Dan apabila terjadi wabah di suatu tempat sedangkan engkau berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka engkau jangan keluar dari tempat itu. Ini yang kita kenal dengan istilah karantina atau istilah keren lainnya lockdown. Jadi Rasulullah SAW juga telah memberikan bimbingannya kepada kita terkait dengan wabah. Ta'un sendiri yang dimaksud dalam hadis menurut para ulama, semua wabah apapun penyebabnya itu disebutnya ta'un. Apakah karena bakteri, karena virus, ketika itu mewabah, menurut para ulama disebut dengan ta'un. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah terjadi ketika beliau akan kunjungan kerja ke daerah Syam, Suriah kalau sekarang, ternyata ada informasi di sana sedang tersebar wabah ta'un. Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah dengan para sahabat dan akhirnya Umar memutuskan untuk tidak jadi masuk. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau menghindar dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Ya, aku menghindar dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Bukankah, kata Umar, kalau saya seorang penggembala, saya melihat ada dua tempat, di sini banyak rumputnya, di sana sedikit rumputnya. Kalau saya membawa gembalaan saya ke yang sedikit rumputnya, itu takdir. Ke yang banyak rumputnya juga itu adalah takdir. Kemudian ada sahabat yang menyampaikan kepada beliau tentang hadis tadi. Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika engkau mendengar ta'un, wabah di sebuah tempat, jangan masuk ke dalamnya, dan yang di dalam itu tidak keluar. Umar kemudian, berarti benar pendapat yang beliau ambil, bahwa itu bimbingan sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauhnya lagi, ada sejarah juga di zaman Ibnu Sina, itu sekitar 10 abad yang lalu. 1000 tahun yang lalu pernah terjadi wabah, dan orang-orang kemudian bertanya kepada Ibnu Sina. Beliau adalah pakar kedokteran pada zaman itu. Avicenna dikenalnya kalau di barat, dan menjadi rujukan juga kitab-kitab beliau. Beliau menyampaikan, pertama bahkan ada filmnya tuh, saya pernah lihat filmnya juga. Ketika beliau baru datang, pas disambut, ketika mau diajak pelukan, beliau, saya harus cuci tangan dulu, ganti baju dulu, mandi dulu. Gitu. Jadi Ibnu Sina mencontohkan seperti itu. Kemudian ketika ditanya apa yang harus dilakukan, kata beliau, yang harus dilakukan adalah hindarkan manusia dari kerumunan-kerumunan. Jangan ada kerumunan, termasuk pasar ditutup, dan kata beliau, beribadahlah di rumah masing-masing. Kemudian di film itu juga kata Ibnu Sina, di hidung ditutup dengan kapas yang mungkin sekarang kayak masker begitu ya, seperti masker. Jadi physical distancing, karantina itu juga direkomendasikan oleh Ibnu Sina 10 abad yang lalu, 10 abad yang lalu. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya kalau di dunia Islam terkait dengan pandemi seperti wabah seperti ini. Ya, Ibnu Sina itu berarti di zaman mana ya? Di zaman ada Kalau Rasulullah, sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in sekian ratus tahun, sekitar 400 Hijriahan. Sekarang kan 1400 ya. Iya. Karena sekitar 10 abad yang lalu. Iya.
berarti sekitar ya sekitar 400 tahun setelah zaman Rasulullah berarti ya. Betul. Iya iya ya. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa ternyata wabah ini memang sudah dikenal dari zaman Rasulullah, makanya ada bimbingan dari Rasulullah gitu ya. Terjadi juga di zaman kekhalifahan Umar, bahkan di situ juga ada sahabat yang luar biasa ya Pak In yang juga jadi apa ya, jadi korban dari Betul, banyak yang menjadi korban juga. Menjadi korban. Karena di Syam saat itu ada banyak pasukan kaum muslimin. Nah, ada sahabat yang memang bersama Umar itu tetap masuk karena beliau komandan di wilayah itu. Komandan. Ya. Dan terjadi juga pada zaman berikutnya, yaitu pada zaman ilmuwan yang sangat terkenal dari Islam, yaitu Ibnu Sina gitu ya. Baik, jadi sebetulnya di dalam Islam ya sudah ada panduannya gitu ya, sudah terjadi juga gitu ya, di zaman-zaman tokoh-tokoh besar Islam. Jadi kira-kira apa nih? Jadi sebetulnya Islam itu memandang pandemi ini gimana ya Pak Indra? Enggak. Kalau melihat merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang terjadi hal yang luar biasa dan mengganggu seperti ini ya bisa adalah ujian, dia juga bisa berupa azab. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, insya Allah tidak ada yang buruk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbing kita bagaimana meresponnya. Makanya ada hadis orang yang meninggal pada masa ta'un, wabah, itu asy-syahadah, syahid. Nah, kalau orang yang syahid kan berarti kan dia nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang menghadapi wabah itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan untuk pencegahan, penanganan, itu perlu perjuangan yang luar biasa, sehingga kata Rasulullah, bagi yang terkena dalam wabah itu dan dia bersabar, insya Allah kalaupun sampai meninggal itu syahid. Itu syahid. Kalau azab kan nggak mungkin syahid ya. Kalau azab saja, kalau azab, artinya sebuah kejadian yang sama itu bisa bermakna ujian, bisa bermakna azab. Memang ketika ada bencana itu tidak pilih-pilih orang. Kata Rasulullah, kalau terjadi bencana akan terjadi bencana kepada semua orang yang ada di situ. Hanya nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya di dunia. Ya, kalau di dunianya saleh ya dibangkitkan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik. Jadi pandemi ini kita perlu melihatnya dalam beberapa perspektif. Yang pertama, pendekatan keimanan, bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meminta kepada Allah agar diangkat segera wabah ini. Karena ya COVID, virus, bakteri semua juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendekatan keilmuan, bahwa ada secara keilmuan ini bisa dijelaskan, bisa dicegah dan sebagainya. Kita ikuti pakar-pakar yang berbicara, yang ahli terkait dengan wabah, saran-sarannya physical distancing, cuci tangan dan lain sebagainya, ya kita ikuti. Ini pendekatan secara keilmuan. Yang ketiga, pendekatan secara kemanusiaan, bahwa wabah ini juga menimbulkan ujian kepada banyak orang, sehingga ada orang-orang yang kemudian berhenti bekerja, ada yang tidak lagi berpenghasilan sehingga kesulitan. Ini kesempatan bagi kita sebagai entitas komunitas untuk bersatu padu, saling menolong, saling membantu. Ini pendekatan sosial, sosial kemanusiaan. Seperti itu. Ya, jadi ada beberapa perspektif ya ketika kita yang memandang wabah ini gitu tadi. Yang pertama tadi bahwa dari sudut pandang keimanan gitu ya. Yang selanjutnya dari sudut pandang keilmuan.
Yang ketiga sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan. Gitu. Ya. Terima kasih jawabannya Pak Indra. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah, nah kira-kira sikap kita sebagai seorang Muslim, gitu ya, menghadapi wabah ini gimana ya? Ya, sikap kita kalau secara umum terkait dengan wabah ini seperti yang tadi disampaikan, ada 3 pendekatan. Wabil khusus terkait dengan menghadapi wabah di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, kita tetap perlu mengoptimalkan bulan Ramadan ini, meskipun ada keterbatasan beberapa hal yang memang dibatasi sesuai dengan saran dari para ahli, ilmuwan, akademisi, dan juga para ulama. Pertama, terkait dengan Ramadan ini, kita tetap upayakan untuk rawatul istiqbal, ya, penyambutan yang indah. Sebenarnya udah lewat nih kalau sekarang. Kita menyambut Ramadan dengan melakukan persiapan dan lain sebagainya, dengan sambutan yang indah. Yang kedua adalah husnul liqa, ketika berjumpa juga dengan perjumpaan yang baik, gitu. Pas awal ketika mulai masuk bulan Ramadan, mulai muncul hilal, ada doanya kan, Allahumma ahillahu, dan selanjutnya itu kita baca, dan kemudian kita pastikan diri kita dan keluarga kita dalam puncak persiapan menyambut tamu agung ini yang terbaik, sehingga kita tetap melaksanakan semua ibadah yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan secara optimal. Meskipun misal tarawih tidak lagi dilaksanakan berjamaah, tapi kan tetap bisa di rumah. Nah, sebenarnya itu nggak begitu bermasalah kalau tarawih, ya, karena Rasulullah sendiri sebenarnya sholat tarawihnya itu yang berjamaahnya hanya 2-3 kali saja, lebih banyak di rumah sebenarnya. Baru kemudian berjamaah lagi itu kan di zaman Umar bin Khattab. Nah, tapi ibadah-ibadah lain kan kita bisa tetap optimal. Saum, puasa, kita tetap bisa melaksanakannya, baik ada wabah atau nggak ada wabah, karena saum ini kan, puasa ini ibadah yang paling romantis sebenarnya. Romantisnya gimana? Karena urusannya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ibadah yang lain Pak tadi. Kalau ibadah lain, sholat, kelihatan ritualnya itu ada gitu, sujud, orang bisa melihat. Haji bisa lihat. Zakat, proses penyerahannya, barangnya ada, bisa terlihat. Tapi puasa, saum, itu urusannya hanya kita dengan Allah. Apa yang bisa kita yakinkan ke orang saya puasa karena lemes? Nggak bisa kan? Karena ini sangat romantis. Ibadah yang romantis urusannya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja gitu. Ini tetap berjalan. Meskipun di tengah wabah, bahkan kata Rasulullah, sumu tasihhu, saumlah, insyaallah kalian sehat. Imunitas kita juga justru baik, dan tubuh kita mengalami detoksifikasi dengan saum, insyaallah kita sehat. Kecuali yang memang secara medis tidak disarankan untuk saum karena kesulitan, gitu ya. Ada sedang sakit berat segala macam, kan ada kemudahan dalam ajaran Islam. Tilawah sekarang waktunya jadi lebih kurang lagi. Nah, pastikan misalkan kita secara personal, secara pribadi minimal 1 kali khatam, itu paling minimal, ya. Pastikan itu minimal. Kedua, secara entitas kita berharap nanti ada program bareng-bareng khataman, misalkan kalaulah misalkan ada 30 rumah di CCV yang siap, satu rumah 1 juz pada saat bersamaan, misalkan 17 Ramadan gitu ya. Jadi kalau digabung kan 30 juz tuh, tinggal bagi-bagi, nanti komplek ini khatam Quran insyaallah gitu ya, bersama-sama. Meskipun ada pembagian-pembagian selain tadi target-target secara personal. Jadi ada tetap banyak, kita tidak pernah kehilangan peluang amal insyaallah. Apalagi peluang amal sedekah seperti tadi kan, dengan pendekatan sosial kemanusiaan, kita tetap bisa mengoptimalkan bulan Ramadan ini. Bahkan dengan suasana yang
baru kita bisa lebih Hmm. dekat lagi dengan keluarga. Iya. Dengan taraweh di rumah, ini para bapak nih Iya, yang iya. dulu merayu istrinya dengan mengatakan izinkan aku menjadi imam bagimu dan anak-anak kita nanti. Nah, sekarang pembuktiannya nih. Iya. Sekarang pembuktiannya jadi imam di rumah, betul-betul jadi imam begitu untuk Iya, iya. salat tarawih misalnya. Iya. Seperti itu Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi apa sikap kita menghadapi wabah ini khususnya di bulan Ramadan, jadi saya sudah jelaskan juga. Jadi walaupun keadaannya seperti ini sedang ada wabah, tapi itu juga bukan berarti kita jadi kualitas ibadahnya juga harus menurun ya. Justru malah banyak kesempatan yang bisa kita upayakan supaya kualitas ibadahnya tetap maksimal, bahkan bisa jauh lebih baik karena kita jadi ngerasa ibadahnya juga jadi ngerasa semenjak ada COVID ini jadi ke Allah juga jadi makin dekat gitu ya. Ngerasa ketika bangun tidur, ketika badan masih sehat, waduh itu syukurnya juga luar biasa. Lebih banyak waktu luang juga Lebih buat banyak ibadahnya. waktu luang gitu. juga untuk ibadahnya. Jadi mudah-mudahan justru dengan adanya COVID-19 ini kualitas ibadah kita makin lama makin bagus, khususnya di bulan Ramadan ini lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Begitu. Nah, sekarang ke pertanyaan terakhir sebetulnya. Jadi kira-kira hikmah apa ya Pak Indra yang bisa kita ambil atau kita cari gitu ya, apa nih sebetulnya hikmah yang bisa kita ambil dari Ramadan di tengah-tengah pandemi global ini gitu. Pak Indra. Yang pertama di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa ajaran Islam senantiasa hadir dalam setiap keadaan. Ajaran Islam senantiasa hadir dalam setiap keadaan, termasuk dalam kondisi pandemi pun ternyata ada ajarannya di dalam Islam. Karena Islam memang agama yang syamil mutakamil, sempurna, komprehensif dan integral. Yang kedua, apapun yang terjadi, kita harus memastikan apa yang terjadi itu tetap bisa menjadi sarana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada wabah, kita takut utamanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan penyakitnya takut ya begitu. Sebagaimana kata Rasulullah, takutlah kalian dengan kusta yang tadi itu, sebagaimana dengan penyakit kusta ya yang wabah yang menular, sebagaimana kalian takut dari singa. Artinya itu perintah dari, kalau kita menghindar dari singa ya kita juga menghindar dari wabah seperti itu supaya kita tidak terkena, dan itu bagian dari ibadah. Artinya menghindar kita physical distancing, cuci tangan segala macam, yakinlah itu adalah ibadah. Itu bagian dari perintah Allah dan Rasulnya, sehingga tidak hanya sekedar kita anggap ini solusi kesehatan saja, enggak, ini ajaran Islam hal seperti ini begitu. Ini bahwa penyakit yang mewabah ini pun justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara hikmahnya, manusia semakin terbiasa dengan budaya hidup yang lebih sehat. Dan ini juga ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Yang berikutnya, waktu yang berkualitas bersama keluarga itu semakin luang begitu ya, waktu berkualitas. Bahkan mungkin ini agak-agak ironi, tapi ini bisa jadi pembelajaran. Tadi sempat ngobrol dengan Mas Suhada begitu. Ada yang buat status yang bertanya kepada anaknya, nah seandainya nanti virusnya sudah hilang, sudah pergi, kamu mau apa? Begitu, apa yang dilakukan? Kata anaknya, aku nggak mau virusnya pergi. Kenapa? Ayah dan bunda jadi selalu ada di rumah begitu. Artinya kan tentu bukan berarti mengaminkan virusnya nggak pergi. Cuma itu gambaran bahwa ada anak-anak keluarga yang mungkin selama ini jarang interaksinya
kurang berkualitas dengan kita sebagai Iya. orang tua. Sekarang ini waktu-waktu yang Iya, iya. Allah sediakan gitu, Iya. berkualitas dengan keluarga kita. Iya, iya, Dan bahkan secara massal gitu ya. iya, iya. Seperti itu. Ini kesempatan kita mendekat dengan keluarga kita, memperbaiki kualitas hubungan di keluarga kita. Iya. Kemudian hikmah lainnya adalah bahwa kita tidak akan pernah kehilangan peluang amal dalam situasi apapun, Ya. apalagi di bulan Ramadan. Iya, iya. Setiap detiknya begitu berharga, maka pastikan kita mendapatkan hal-hal baru yang positif. Iya. Jadi kalau selama kerja di rumah, tinggal di rumah, kita tidak mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, skill baru, karya baru. Iya. Jadi kita ini sebenarnya bukan tidak ada waktu, Iya. ya emang nggak produktif aja ternyata gitu. Iya, iya, iya. Ternyata seperti itu. Iya. Jadi justru kita pastikan kita senantiasa produktif, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Iya. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi banyak ternyata ya hikmahnya. Kejadian atau peristiwa Ramadan yang diiringi dengan wabah COVID-19 ini. Gitu. Tadi diantaranya ada justru dengan adanya wabah ini, ternyata kita justru makin dekat sama keluarga kita, gitu ya. Kita juga senantiasa dituntut untuk terus belajar gimana supaya bisa menjadi imam yang baik di rumah kalau saya pribadi ya gitu. Terus ternyata dengan adanya wabah ini juga jadi tahu ternyata harapan anak kita itu sebetulnya pengen dekat-dekat sama kita terus gitu ya, dan pengen kita bisa jadi teman dan sekaligus orang tua yang baik buat anak kita gitu. Baik, sahabat-sahabat semuanya, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Mukarramah, alhamdulillah demikian ternyata sangat menarik ya perbincangan kita gitu. Melihat wabah COVID-19 ini dalam sudut pandang Islam, yang khususnya di saat bulan suci Ramadan ini gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmah dari situasi ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa menjadi bekal buat Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua untuk memaksimalkan selama beberapa hari, selama 1 bulan ke depan untuk bisa meningkatkan kualitas ibadahnya, untuk senantiasa berhusnudzon sama Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini gitu. Terima kasih khususnya kepada Pak Indra yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya, dan kita tentunya berharap bahkan mudah-mudahan nanti Allah mengangkat wabah ini di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira gimana Pak Indra itu? Mudah-mudahan, Ya, mudah-mudahan ya. kita kata Allah, wala tayasu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah agar mengangkat wabah ini begitu. Amin. Lebih cepat, lebih baik. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi di bulan Ramadan ini, karena Ya, tentu ya. kita berharap kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah secara normal kembali, Ya. bisa melaksanakan salat Idul Fitri Ya, dengan bareng-bareng Amin. dan Ya. sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Baik, begitu hadirin semuanya, hadirin sekalian. Kalau kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.